Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pertemuan di pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pengukuran. Kita masuk ke subtema tentang besaran. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan bahas satu persatu ya. Kita masuk ke besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan secara standar internasional. Yang pertama panjang, satuannya adalah meter, disingkat dengan huruf M. Contoh alat pengukurannya ada mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Yang kedua, besaran pokok yaitu massa. Satuan dalam standar internasional adalah kilogram, singkatannya kg. Kemudian alat ukur yang digunakan untuk mencari massa yaitu neraca. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Dalam satuan standar internasional yaitu sekon, singkatannya S, kemudian alat ukur yang digunakan menggunakan stopwatch. Besaran pokok yang keempat yaitu suhu, satuannya adalah Kelvin, kemudian singkatannya adalah K, alat ukur yang digunakannya adalah termometer. Besaran pokok yang kelima yaitu kuat arus. Dalam satuan standar internasionalnya adalah ampere, disingkat dengan huruf A, kemudian alat ukur yang digunakannya adalah ampere meter. Yang keenam jumlah molekul, yang ketujuh intensitas cahaya. Supaya kita mudah mengingatnya dalam menghafalkannya, akan lebih mudah jika kita mengingatnya dengan singkatan. Jadi anak-anak semuanya bisa mengingatnya dengan singkatan jiwa SMP, di mana J adalah jumlah molekul, I adalah intensitas cahaya, W adalah waktu, A adalah kuat arus, S adalah suhu, M adalah massa, dan P adalah panjang. Jadi cara menghafal biar efektif dan efisien, kalian bisa menyingkatnya dengan jiwa SMP. Jadi besaran pokok itu terdiri dari jiwa SMP. Kita lanjutkan untuk besaran yang kedua, yaitu besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Beberapa yang termasuk untuk besaran turunan yaitu ada luas, kemudian ada volume, kemudian ada konsentrasi, ada laju pertumbuhan, frekuensi denyut nadi, produktivitas lahan pertanian. Jadi ketika kita mencari besaran pokok, itu langsung pada besarannya, massa, tetapi ketika kita mencari luas, maka kita harus menurunkan dulu dari besaran pokok, yaitu luas sama dengan
panjang kali lebar. Besaran turunan ini digunakan untuk mengukur benda yang beraturan. Sedangkan cara mengukur benda yang bentuknya tidak teratur, seperti batu, cara pengukurannya menggunakan alat seperti gambar ini. Jadi di sini ada 2 buah alat ukur, yaitu gelas ukur berpancuran, kemudian satu ukuran yang kecil dengan gelas ukur biasa. Karena batu merupakan bentuknya tidak berukuran, sehingga tidak bisa diukur panjang tingginya. Ketika mencari volume dari batu ini, kita tidak bisa mengukur panjang kali lebar kali tinggi. Namun cara yang kita gunakan yaitu gelas ukur yang berpancuran, kita masukkan air, kemudian batu tersebut kita masukkan ke dalam gelas ukur yang pertama. Apa yang terjadi? Ketika gelas ukur dimasukkan batu, maka air akan mengalir. Sehingga air yang mengalir itu berada di tempat gelas ukur yang lainnya. Sehingga volumenya berapa? Volume batu yang tidak beraturan ini tadi berarti jumlah air yang sudah meluap atau masuk ke gelas ukur yang kecil ini. Sehingga volume batu sama dengan 8 mili. Sehingga mengukur volume batu yang tidak beraturan menggunakan cara seperti yang tadi disebutkan. Selanjutnya, besaran dibagi menjadi 2 juga, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor merupakan besaran yang mempunyai nilai atau besar dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Sedangkan besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya, volume, massa, waktu, dan jarak. Demikian tadi anak-anakku semua pembelajaran di pagi hari ini. Semoga kalian semua bisa mempelajari hal-hal yang sudah kita bahas bersama-sama tadi. Kita akhiri pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.